Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala lakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa la yu'minun. Yang saya hormati Pak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Profesor Syekh Dr. Abdul Malik, dan yang saya hormati rekan-rekan pimpinan daerah dan para OPD serta Bapak Ibu Kepala SNI, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, Muhammadiyah se-Kabupaten Jombang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah karena pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam acara halal-bihalal dan silaturahim guru Jalan Perguruan Muhammadiyah se-Kabupaten Jombang. Bapak Ibu yang saya hormati, rencananya pagi hari ini kita akan dibuka oleh Ibu Bupati karena sampai hari ini belum hadir, maka acara ini dibalik pembinaannya dulu, kemudian nanti pada saat Ibu Bupati datang maka kita break untuk kita persilakan Ibu Bupati untuk membuka acara supaya nanti ada efektivitas acara ini, karena acara pada pagi hari ini insya Allah maksimal berakhir pukul 11. Syukur-syukur sebelum pukul 11 sudah kita selesaikan, karena teman-teman dari IPB nanti akan langsung menuju ke Musalam untuk mengikuti rapat kerja selama 2 hari, tanggal 6 dan tanggal 7 Mei. Bapak Ibu guru yang saya hormati, bersyukur karena di antara sekian guru, Bapak Ibu guru terpilih untuk bisa mengabdi di perguruan Muhammadiyah. Tidak banyak guru-guru yang bisa mengabdi di perguruan Muhammadiyah, dan Bapak Ibu terpilih karena paling tidak Bapak Ibu guru mengajar itu minimal itu sudah ada jaminan surga. Mengapa? Karena di Muhammadiyah ini adalah gerakan dakwah, sehingga seluruh energi yang Bapak Ibu keluarkan, niatan dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, terus kemudian dimasukkan nilai-nilai spiritual, semoga peserta titik yang kami ajar nanti akan menjadi peserta didik yang soleh-solihah, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, para guru, dan sekolahnya, bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Nah, niat itulah yang justru akan memberikan kontribusi Bapak Ibu untuk berkontribusi mendapatkan jaminan surga.
Selamat datang Bu Amri, Ibu Ketua PDA, Pimpinan Daerah Aisyah. Next. Bapak Ibu, monggo Bu Amri. Alhamdulillah, Bapak Ibu juga patut bersyukur karena halal kita ini dihadiri tidak hanya 9 pimpinan daerah, tapi juga pimpinan daerah Aisyah. Bu Amri hadir di tengah-tengah kita. Tadi dalam mukadimah saya sampaikan bahwa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu, kita ini adalah segolongan umat yang tergabung di dalam satu lembaga pendidikan mulai dari MI, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Muhammadiyah. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya saja yang hadir pada majelis ini, mari pertama yang harus kita lakukan adalah kita meluruskan niat. Meluruskan niat. Jangan niatan kita ini untuk mencari maisha. Jangan niatan kita ini mencari pekerjaan. Pekerjaan, maisha dan segalanya itu akan mengikuti kalau niat Bapak Ibu itu ibadah karena Allah. Maka dari itu luruskan niat. Kalau niat ini betul, maka seluruh yang kita inginkan itu akan terwujud. Apatah lagi di perguruan Muhammadiyah. Di perguruan Muhammadiyah ini, bahkan dulu ketika pertama saya merekrut guru-guru MBS di Balai, saya tanya, antum ini ingin masuk ke MBS ini untuk apa? Kalau untuk mencari pekerja, untuk mendapatkan pekerjaan, salah. Tapi kalau berjuang, silakan. Kenapa? Karena pada saat awal-awal berdiri MBS itu muridnya 9, gurunya 13. Ini contoh saja ya. Lalu kemudian karena Muhammadiyah ini adalah organisasi dakwah, bagaimanapun juga lembaga pendidikan juga harus punya kontribusi terhadap lingkungan. Harus ada nilai dakwah. Paling tidak bagi peserta didik dan orang tuanya. Ajak peserta didik untuk terus melaksanakan sholat tahajud. Maka dari itu kebesaran Muhammadiyah, kebesaran perguruan Muhammadiyah ini saat ini mengalami gejala peyoratif karena mohon maaf, para peserta didik dan para pendidik itu sudah menghilangkan tradisi yang sejak dulu itu dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Apa itu? Ada Darul Arqam, ada dakwah keliling silaturahim, ada pesantren satu akar. Nah, ini sekarang sudah mulai menurun gejala itu. Maka dari itu jangan salahkan kalau ada sekolah-sekolah ini yang juga mulai menurun peserta didiknya.
Kenapa? Karena ternyata peserta didik sudah jarang sekali untuk diajak sholat tahajud, diajak silaturahim. Kontribusi utama yang menyebabkan peserta didik kita ini bertambah, demi Allah, itu bukan orang tua, bukan brosur yang Bapak Ibu cetak berring-ring, bukan spanduk, tapi kontribusi utama adalah Allah menggerakkan seluruh wali murid untuk mereka bisa datang ke sekolah Bapak Ibu. Kalau Allah yang menggerakkan, lalu kemudian kita tidak dekat dengan Allah, maka jangan salahkan karena Allah itu menarik nikmatnya berubah menurunnya peserta didik. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu ayat yang sering kita baca, dan ayat ini saya baca saat saya bermasalah dengan suami itu. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardh wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini Pak Kodir ini saksi, Pak Kodir waktu itu rondok ngaco, gak wani tarung. Ayat inilah yang kemudian menyebabkan Mentoro ini akhirnya diusir. Ini sejarah ya, supaya nanti tidak menyalahkan. Karena sekarang ini seolah-olah punjernya itu Ali Said. Ini gara-gara Said. Demi Allah, saya waktu itu hanya menyampaikan awalnya ya, Pak, ini ada bantuan kepada yayasan yang di sana. Cuma bantuan ini tidak bisa diambil karena tanah ini masih nama yayasan. Bagaimana Pak solusinya? Maksudnya ini diganti nama Madya? Oh, enggak, saya hanya tanya. Ternyata ujung-ujungnya 1 bulan, tolong segera dikosongkan. 2 minggu saya akan kunci 2 kelas. Jadi setiap 2 minggu 2 kelas dikunci. Tidak boleh siswa masuk. Saya nangis di musola itu. Tidak ada guru mentor mana. Coba tentang Muhammad. Alhamdulillah masih banyak. Kemarin saya hadir di halal. Cuma iwa harus kayak gitu, seperti tolak. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan rapat dengan pihak yayasan. Kemudian saya menyampaikan ini, inna aladna, sesungguhnya next, saudara, kami telah berikan amanat itu pada langit, bumi, gunung, tapi semua enggan memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak melaksanakannya. Kalau dipikul amanat itu kepada manusia, sungguh manusia itu sangat dolim dan sangat bodoh. Tapi saya membaca ayat ini, saya dahului, mohon maaf, Pak Mif, Bapak-bapak, Pak Anan, dan semuanya saja. Saya mau membaca ayat, tapi ayat ini saya peruntukkan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa. Saya baca ayat ini di SMP Muhammadiyah, bapaknya di sana. Lalu kemudian dari opo hari saya muncul kalimat dari opo mengenai ini sore. Saya sudah sampaikan bahwa ayat ini saya menyampaikan untuk diri saya. Kalau ada yang terkena, mohon maaf. Jadi Bapak Ibu ini diberi amanat, dan amanat itu sangat berat. Sebagai guru, jadilah guru yang profesional.
sebagai kepala sekolah jadilah kepala yang profesional, jadi tenaga kependidikan yang profesional. Nanti dilihat 9 pilar sekolah efektif. Itu ada visi misi yang futuristik. Ada kepala sekolah yang profesional, guru profesional, penilaian yang seimbang, dan yang di akhir adalah pelibatan masyarakat. Maka dari itu Bapak Ibu sering-seringlah untuk melibatkan masyarakat di sekitar, sehingga masyarakat itu merasa memiliki terhadap sekolah. Bapak Ibu juga begitu, jangan ngajar penculik pulang, penculik ngajar ngomong. Bapak Ibu ini tugas utamanya menurut undang-undang guru dosen itu ada 7. Kalau saya singkat itu Dikjar bin Rante Nilai. Coba ada yang hafal tugas guru Dikjar bin Rante Nilai. Dik itu mendidik. Kalau dulu kan mengajar, melatih, mendidik, melatih. Sekarang ini mendidik, dikjar, mengajar. Jadi yang utama adalah bagaimana Bapak Ibu itu menanamkan akhlak, mendidik, transfer value, baru kemudian transfer knowledge, memberikan pemahaman. Dikjar, membimbing. Bagaimana anak-anak itu dibimbing supaya kata-katanya selalu ditata dengan baik. Dikjar, mengarahkan. Mari tegak, mari kita nilai ke SMP Petra. Loh, kenapa? Karena di sana ada beasiswa. Jangan. Jadi Bapak Ibu diarahkan, jangan sampai anak-anak itu tersesat. Jangan anak-anak itu hanya menuruti kemauan teman-temannya. Kita punya sekolah dari SD, SMP, SMA, dari sanawiyah juga ke SMK. Maka dari itu ini arahkan anak-anak itu untuk terus melanjutkan pendidikan ke perguruan Muhammadiyah. Dikjar, mengarahkan. Melatih. Yang tadinya tidak berani berdiri di depan kelas, mereka punya keberanian. Yang tidak berani kultum, di kelas itu ada kultum. Yang tidak berani khotbah, akhirnya berani khotbah. Saya dulu waktu ngajar di SMP Mojoagung, saya punya 3 orang yang ahli. Artinya ahli itu dia betul-betul menguasai. Akhirnya setiap hari itu ada kultum. Lalu kemudian saya suruh khotbah, bahkan kemudian jadwal saya di pabrik bulan, saya lupa namanya ya. Itu saya minta untuk khotbah. Kemudian besoknya paling ini uang transport 300. Oh enggak, untuk kamu ya. Itu tahun 93. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, pertama itu godok SKL-nya, standar kelulusan. Karena SKL ini adalah menu utama yang bisa memberikan kontribusi terhadap berkembangnya sekolah dan madrasah Bapak Ibu. Kontribusi ibarat kalau warung itu adalah masakan. Oh, di SMP Muhammadiyah 1
itu masakannya rawon. Imam Muhammadiyah 1 rendang, Semen 1 nasi goreng dan seterusnya. Cuma menurut saya jangan hanya sekedar pokoknya masakan, karena menu itu diolah oleh tenaga pendidik yang profesional, yakni teknik, kemudian diproses oleh standar proses, kemudian bahan-bahannya diambil dari standar isi. Nah, maka dari itu jadikan sekolah ini itu nuansa untuk memberikan rasa sehingga masyarakat ketika makan di sekolah Bapak Ibu itu sudah bisa memberikan kontribusi untuk menyuarakan sekolah Bapak Ibu. Ini harapan saya. Next, Bapak Ibu guru ini adalah guru-guru. Mungkin ada yang junior, ada yang senior. Jangan merasa bahwa menjadi guru itu sudah tidak perlu lagi belajar. Terlebih lagi sekarang ini masa kurikulum pendidikan. Maka segera silakan Bro. Studying start from the cradle to the grave. Belajar itu tidak dibatasi oleh tempo. Apalagi sekarang ini. Maka dari itu kalau guru itu berhenti belajar, insya Allah saya bisa menjamin Bapak Ibu akan kalah dengan siswa kita. Maka Bapak Ibu terus belajar, karena pendidikan itu long life education, dari dueng itu sampai ke degree, sampai ke liang lahan. Next. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere and forever. Jadi belajar itu adalah sebuah kekayaan yang akan mengikuti pemiliknya everywhere, dimanapun dan kapanpun. Maka dari itu ya fa'ilah ladina amanukum waladina utul ilma darajat. Sapa wongi sing belajar maka akan ditingkatkan derajatnya. Berikan semangat kepada peserta didik untuk terus belajar dan arahkan belajarnya itu ke perguruan Muhammadiyah. Next. Maka dari itu seluruh yang Bapak Ibu lakukan niatkan dengan ibadah. Pray the city will die tomorrow and learn the city will last forever. Beribadahlah seolah-olah kita mati besok, bekerjalah dan belajarlah seolah-olah kita hidup selamanya. Ini yang Bapak Ibu camkan. Maka dari itu Bapak Ibu berangkat dari rumah itu, kalau Bapak Ibu lakukan dengan penuh kesungguhan, maka Bapak Ibu tidak akan teledor. Apalagi kalau mengajar, kemudian honornya, waktunya keluar belum keluar. Itu biasanya ngajar yang biasanya tepat waktu, akhirnya diolok-olok. Cek 5 menit, cek 10 menit, akhirnya 15 menit mau ganti jam, Bapak Ibu baru masuk ngabsen, selesai ngabsen, ganti pelajaran. Insya Allah di sini tidak ada ya, tidak ada. Usahakan Bapak Ibu belajar itu dengan khusyuk. Khusyuk itu
mengawasi Bapak Ibu atau Bapak Ibu diawasi lagi, dan itu ngajar yang terakhir. Kalau Bapak Ibu membayangkan, ya Allah ini mengajar saya yang terakhir, setelah itu kontrak hidup saya diakhiri, itu Bapak Ibu tidak akan berani macam-macam. Maka dari itu saya berharap nilai-nilai spiritual itu terus dimunculkan dalam setiap gerak. Next, tinggal sedikit. Nah, ini yang Bapak Ibu ketahui, dan Bapak Ibu harus mengetahui ini. Bapak Ibu mengajar di SD, NI, SMP, MTS, SMA, SMK, SLP, SDLP, SMSP, SMLP, dan seterusnya. Ini harus mengetahui segitiga pengelolaan, bahwa di setiap lembaga pendidikan yang Bapak Ibu tempati itu ada ownernya, ada pemiliknya. Pemiliknya itu bukan kepala sekolah, pemiliknya itu bukan guru-guru, pemiliknya itu adalah Muhammadiyah. Ownernya itu adalah Muhammadiyah. Sehingga Bapak Ibu itu patuh juga kepada Muhammadiyah, persyaratan Muhammadiyah. Seluruh amal usaha yang dimiliki itu bukan milik pimpinannya, tapi milik Muhammadiyah. Penyelenggaranya, organisasinya itu majelis Dikdas. Kalau di rumah sakit itu adalah MPKU. Kalau di PTN itu majelis ekonomi dan seterusnya. Jadi majelis itu dan LP lembaga itu adalah unsur pembantu pimpinan, di mana mereka menjadi penyelenggara. Kalau mereka punya amal usaha, maka amal usaha itu adalah penyelenggara. Dan yang terakhir adalah implementer, pelaksana. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah, guru, karyawan itu adalah pelaksana amal usaha Muhammadiyah, amal usaha pendidikan. Next, ingat Majelis Dikdasmen PP pernah menyatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah pendidik profesional yang berkepribadian Muhammadiyah. Tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Ikjarbin, ratih, nilai. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi terus-menerus peserta didik. Sehingga Bapak Ibu tugasnya tidak ringan. Next, ini sudah banyak tamu yang hadir. Terus, nah, ini tulisan saya pribadi. Jenis guru menurut hukum fikih, mohon maaf Bapak Majelis Taklim dan Tahjid, ini bukan bermaksud untuk apa-apa. Ini ada guru wajib. Guru wajib itu adalah guru yang menyenangkan semua orang. Perkataannya, perilakunya selalu dinanti teman-teman sejawatnya, dinanti murid-muridnya, dinanti suami istri dan masyarakat. Pendek kata, keberadaannya itu selalu memberikan manfaat. Dimanapun yang disampaikan itu adem. Ini guru wajib. Ada guru sunnah, perkataan baik, perilakunya baik, dia juga menyenangkan. Cuma kalau dirinya tidak ada, itu juga tidak berpengaruh. Oh, sudah tidak ada juga tidak ada. Dia baik, omongannya baik. Tapi ada guru makro, keberadaannya senantiasa menimbulkan masalah.
lebih baik tidak muncul daripada muncul, tapi menimbulkan kegaduhan. Iki wis mulai tukang besok atau tapi ada guru bahwa adanya dan tidak adanya itu tidak ada pengaruhnya. Wujud dulu keadaan ini, ono guru ke anak guru, kelas itu tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Apatah lagi guru haram dimanapun selalu menimbulkan masalah. Di rumah menimbulkan masalah dengan keluarga, di sekolah bermasalah dengan guru-guru kepala sekolah, di masyarakat juga bermasalah dengan masyarakat. Lah kira-kira Bapak Ibu guru ini masuk kategori yang mana? Guru wajib ya? Atau guru sunnah? Saya berharap Bapak Ibu guru masuk kategori yang pertama, guru sunnah, guru wajib. Kalau guru sunnah, mohon untuk ditingkatkan sehingga Bapak Ibu perkataannya itu memberikan kenyamanan terhadap rekan sejawat. Dimanapun Bapak Ibu guru berada itu ada nilai kemanfaatannya. Jangan sampai menjadi guru makruh, mubah apalagi haram. Kalau dibilang, maka dari itu kepala sekolah harus segera melakukan pembinaan terus-menerus. Kalau sudah tidak bisa, ya harus dibinasakan. Ya. Dibina tidak bisa. Terakhir, Alhamdulillah Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Kami sebagai wakil ketua pimpinan daerah yang baru 2022-2027, apabila ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang seikhlasnya. Insya Allah kami punya target, semoga target ini bisa terwujud untuk melakukan perubahan terhadap sekolah-sekolah. Perubahan itu selalu meningkat secara kuantitas dan secara kualitas. Tetapi apa artinya sebuah program kalau tidak didukung oleh semuanya? Ya. Maka itu saya mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk terlibat aktif dalam setiap kegiatan majelis didas, supaya kami ini bisa memilih mana di antara Bapak Ibu ini yang punya kelemahan dalam bidang SDM, kelemahan infrastruktur, kelemahan manajemen. Nah, kelemahan ini nanti kita petakan, kemudian kita tindak lanjuti untuk kita bina. Kemarin saya mendapat masukan bahwa yang tahun kemarin habis akreditasinya pernah mengundang majelis das wilayah, bahkan yang ini jutaan. Nanti Bapak Ibu yang masuk di majelis didas ini hampir semuanya adalah asesor. Bapak Ibu tidak perlu mengundang dari wilayah, cukup dari majelis didas, tidak perlu nyamoni, cukup mengkai kopi, kemudian dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya itu loh, makanan kecil, tidak usah sanu. Sekali lagi tidak usah sanu. Itu ada ketua, coba berdiri Pak Sason. Nah, supaya tahu, ini ketua majelis dikdasmen ya, yang baru. Ini asesor nasional IT, dia lama di SMK Negeri 3. Saya sempat dikritik, masukkan ke WA saya, ini wongannya langsung jadi Pak Malik mengisyaratkan cari orang yang mau kerja.
jangan orang yang senior. Jadi bukan masalah senior dan tidak senior, tapi benar nggak orang itu mau bekerja. Sekretariatnya Pak Arif. Pak Arif, coba majelis bidas berdiri semua. Majelis bidas men, majelis bidas mana yang juga turun? Oh, dua. Ya, terima kasih. Mohon maaf dan kurang lebihnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya kepada Bapak Alis Hanif. Jadi garis besar kita sebagai